Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 10 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Imaji tentang biji gandum tentunya berlaku untuk Santo Laurentius, seorang diakon gereja awal yang dibunuh sebagai martir pada masa pengejaran Kaisar Valerian pada tahun 258 Masehi. Memang ayat ini berlaku untuk para martir, namun tidak kurang berlakunya bagi kita semua. Catatan-catatan tradisi abad keempat menceritakan tentang tanggapan berani dari Santo Laurentius terhadap permintaan antek-antek Valerian untuk memberikan harta kekayaan gereja. Keesokan harinya, Laurentius muncul dengan banyak sekali orang miskin dan orang cacat dari kota Roma, dan semua ini mereka dilayani oleh Diakon Laurentius. Di hadapan para pejabat kekaisaran, Laurentius menyatakan, "Inilah harta kekayaan gereja." Untuk keberanian ini, Laurentius dibakar hidup-hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika darah para martir merupakan benih bagi gereja, di mana tempat kita sekarang, tidak terlalu banyak dari kita akan dipanggil olehnya untuk menumpahkan darah sebagai martir Kristus. Dengan demikian, bagaimana kita dapat membantu gereja untuk berakar dan bertumbuh? Jawabannya, dengan sukarela merangkul kemartiran kecil-kecilan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita memilih untuk menyangkal atau mengesampingkan diri kita sendiri untuk menolong orang-orang lain, atau ketika kita memutuskan untuk berdiri tegak demi Injil Yesus Kristus, maka kita pun dapat dikatakan bergabung dengan para martir seperti Laurentius. Pada waktu kita ikut ambil bagian dalam kurban Yesus bagi dunia, kita sungguh dapat berbuah bagi kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, pengorbanan dan penderitaan merupakan jalan yang harus dilalui. Bahkan, pengorbanan merupakan sumber kebahagiaan. Kita akan bahagia ketika kita bisa memberikan waktu, tenaga, materi, dan perhatian
untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Hati kita bersuka cita manakala kita mampu berbagi dan berkorban untuk kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Sebagai murid Kristus yang dituntut untuk mau melayani, maka sumber kebahagiaan kita bukan saat kita menerima sesuatu, tetapi pada saat kita bisa memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Buah-buah pengorbanan kita itu akan dirasakan oleh banyak orang, seperti buah pengorbanan Yesus juga dirasakan oleh kita sampai saat ini. Marilah berdoa. Allah sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia karena cintanya yang bernyala-nyala. Bantulah kami mencintai apa yang Ia cintai dan mewujudkan yang Ia ajarkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin.